Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang analisis patologi dalam loyalitas pada atasan. Studi kasusnya itu loyalitas berlebihan kepada atasan dalam praktik jual beli jabatan camat di Kabupaten Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Ardika Sadam Marianto dengan NIM belakang 018. Perkenalkan, nama saya Sadan Patir dengan NIM belakang 019. Oke, sekarang saya akan menganalisis dengan 5W1H. Yang pertama ada apa? Nah, apa yang terjadi praktik transaksi jabatan dalam penentuan camat di Kabupaten Probolinggo, di mana jabatan itu diberikan kepada pihak yang bersedia membayar sejumlah uang sebagai bentuk kesetiaan. Lalu ada mengapa? Karena adanya budaya birokrasi yang menempatkan loyalitas kepada atasan sebagai syarat utama untuk memperoleh jabatan, bukan kemampuan kerja. Lalu siapa yang terlibat? Yaitu Bupati Probolinggo. Namanya Puput Tantriana Sari dan juga suaminya, itu namanya Hasan Aminuddin, beserta beberapa ASN. Dan itu kapan? Kasusnya itu terungkap pada sekitar akhir Agustus hingga awal September 2021. Dan itu di mana kejadiannya berlangsung di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Karena calon camat dikumpulkan dan diminta untuk menyetorkan sejumlah dana yang kemudian menjadi dasar penentuan siapa yang akan dilantik menjadi camat. Lalu selanjutnya dibacakan oleh dia. Analisis kami berdua tentang loyalitas pada atasan. Kasus ini memperlihatkan adanya penyimpangan dalam sistem birokrasi, di mana loyalitas terhadap atasan dianggap lebih penting daripada kualifikasi dan kinerja pegawai. Praktik seperti ini merupakan bentuk patologi pemerintahan karena merusak prinsip dasar administrasi publik yang seharusnya mengutamakan profesionalitas dan kepentingan masyarakat. Jabatan yang seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi berubah menjadi sarana pertukaran kekuasaan dan keuntungan pribadi. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan publik, tapi juga menciptakan kondisi birokrasi yang tidak adil, penuh kepentingan, dan tidak transparan. Seorang pejabat, selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa budaya paternalistik dalam birokrasi masih sangat kuat. Pegawai merasa bahwa kedekatan dengan figur pemimpin akan memberikan keamanan posisi dan peluang karir, sehingga mereka rela mengabaikan etika serta aturan yang berlaku. Lalu ada tawaran solusi. Solusinya untuk masalah ini tuh perlunya adanya perubahan yang terencana baik secara sistem maupun budaya. Pertama itu menerapkan sistem merit harus ditegaskan, sehingga proses promosi dan juga mutasi jabatan itu dapat dilakukan berdasarkan penilaian kinerja, rekam jejak, serta kemampuan profesional, bukan cuma faktor kedekatan personal. Selain aspek struktural, pembangunan karakter dan juga etika birokrasi juga ini diperlukan. ASN juga perlu diberikan pemahaman bahwa loyalitas utama mereka adalah terhadap tugas, aturan, dan juga kepentingan publik. Penggunaan sistem seleksi jabatan berbasis digital dan keterbukaan informasi akan membuat proses lebih transparan dan mengurangi peluang intervensi politik. Selanjutnya pembacaan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kasus ini, kasusnya jual beli di Kabupaten Probolinggo ini memperlihatkan bahwa loyalitas kepada atasan masih menjadi masalah serius dalam birokrasi. Kesetiaan pribadi lebih diutamakan dibanding profesionalitas dan kinerja, sehingga menjadi prinsip meritokrasi terabaikan. Akibatnya, jabatan sering diperoleh bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan atau kepentingan tertentu. Praktik ini menurunkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya korupsi serta patronas. Untuk mengatasinya, reformasi birokrasi harus menekankan penerapan sistem merit yang konsisten, pengawasan yang ketat, serta transparansi promosi jabatan. Selain itu, pentingnya menumbuhkan budaya integritas agar loyalitas aparatur diarahkan pada kepentingan publik bukan pada individu kekuasaan.
Itu saja pembacaan presentasi tentang analisis patologi dalam loyalitas pada atasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.